Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Kelompok 5 akan menjelaskan tentang setup and planning issues. Baik, kita ke materinya saja yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang meneliti kelayakan usaha di bidang pembiayaan. Jadi, dana kemungkinan besar akan sangat digunakan ya ketika kita membuat sebuah usaha atau membuka sebuah usaha. Jadi seorang wirausahawan ini harus meneliti berbagai pilihan pembiayaan. Nah, untuk pilihan pembiayaan yang mungkin tersedia untuk pengusaha ini dapat kita lihat. Di sini yang pertama ada sumber daya pribadi pengusaha. Nah, contoh dari sumber daya pribadi pengusaha ini yang pertama ada tabungan pribadi, ekuitas rumah, pinjaman pribadi, kartu kredit, dan lain-lain. Lalu yang kedua di sini ada lembaga keuangan. Contoh dari lembaga keuangan adalah bank, lembaga simpan pinjam, pinjaman yang dijamin pemerintah, serikat kredit, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada venture capitalist atau pemodal ventura. Nah, pemodal ventura adalah pembiayaan ekuitas eksternal yang disediakan oleh kumpulan uang investor profesional. Lalu poin selanjutnya ada angel investor atau investor swasta. Nah, investor swasta ini adalah yang menawarkan dukungan keuangan untuk usaha kewirausahaan dengan imbalan ekuitas dalam usaha. Lalu yang kelima ada initial public offering. Nah, initial public offering ini adalah pendaftaran publik pertama dan penjualan saham perusahaan. Lalu yang keenam ada program pengembangan bisnis pemerintah nasional, negara bagian, dan lokal. Lalu yang terakhir ada sumber yang tidak biasa. Contohnya seperti acara televisi, kompetisi yang dinilai, crowdfunding, dan lain-lain. Yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Lisa Marani akan menjelaskan tentang meneliti kelayakan usaha pembiayaan. Prinsip analisis kelayaan dan pembiayaan yang harus diperhatikan dan dinilai melalui tahap 5C, yaitu A. Karakter, artinya sifat ataupun karakter nasabah pengambilan biayaan. Hal ini bertujuan untuk melihat karakter nasabah tersebut mempunyai sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Hal ini bisa dilihat berupa latar belakang kehidupan nasabah, apakah adanya ikatan lembaga keuangannya lainnya, dan lain sebagainya. B. Capacity, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat pengembalian pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana nasabah mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari hasil usahanya yang diperolehnya. C. Kapital, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan dari segi pendapatan, jika debiturnya merupakan perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu makin tinggi kesungguhan calon munharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. D. Kolateral, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap kolateral meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Bentuk kolateral tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga bentuk jaminan pribadi. E. Condition, artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Meneliti kelayakan usaha atau studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu usaha layak dijalankan atau tidak. Studi kelayakan usaha dapat digunakan untuk membantu pengusaha atau orang yang mau memulai usaha mengambil keputusan yang tepat agar mencegah atau menghindari kerugian. Mengembangkan rencana bisnis. Perencanaan juga penting untuk usaha kewirausahaan. Setelah kelayakan usaha diteliti secara menyeluruh, pengusaha kemudian harus melihat perencanaan usaha. Hal terpenting yang dilakukan wirausahawan dalam merencanakan usaha adalah mengembangkan rencana bisnis dokumen tertulis yang merangkum peluang bisnis dan menjelaskan bagaimana peluang yang teridentifikasi
harus diambil dan dieksploitasi. Rencana bisnis membutuhkan perencanaan yang matang dan pemikiran yang kreatif. Rencana bisnis adalah dokumen hidup yang memandu keputusan dan tindakan organisasi di sepanjang kehidupan bisnis. Tidak hanya di tahap permulaan, rencana bisnis yang baik mencakup 6 bidang utama, yaitu yang pertama, ringkasan eksekutif, yang kedua, analisis peluang, yang ketiga, analisis konteks, yang keempat, deskripsi bisnis, yang kelima, data dan proyeksi keuangan, dan yang keenam yang terakhir adalah dokumentasi pendukung. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Rencana bisnis. Rencana bisnis merupakan suatu deskripsi rinci dari suatu usulan bisnis, termasuk di dalamnya deskripsi bisnis yang akan digeluti, seperti jenis pelanggan yang ingin kita targetkan, persaingan antar perusahaan yang memproduksi barang yang sama atau sejenis, dan fasilitas yang diperlukan untuk produksi. Rencana bisnis mengutarakan bagaimana ide bisnis memanfaatkan karyawan, pemasok, dan kreditor, dan bagaimana ia akan memuaskan pelanggan dan pemilik bisnis. Rencana bisnis yang lengkap biasanya termasuk penafsiran lingkungan bisnis, rencana manajemen, rencana pemasaran, dan rencana keuangan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama ada memperkirakan lingkungan bisnis. Ada 3, yaitu pertama lingkungan ekonomi. Diperkirakan untuk menentukan bagaimana permintaan untuk produk mungkin berubah dalam memberikan reaksi kepada kondisi ekonomi yang akan datang. Selanjutnya ada lingkungan industri. Diperkirakan untuk menentukan tingkat persaingan antara produsen yang lainnya, sehingga kita harus bisa menciptakan produk yang lebih inovatif agar bisa diterima oleh konsumen. Dan yang terakhir ada lingkungan global. Diperkirakan untuk menentukan bagaimana permintaan produk mungkin berubah dalam reaksi terhadap kondisi global yang akan datang. Yang kedua ada rencana manajemen. Di sini ada 3 juga. Yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi mengidentifikasi peran dan tanggung jawab karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan. Yang kedua ada produksi. Bermacam keputusan harus dibuat mengenai proses produksi. Misalnya lokasi dari fasilitas produksi dan rancangan serta tata letak fasilitas tersebut. Dan yang terakhir ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah hal yang sangat kritis untuk keberhasilan suatu perusahaan. Suatu bisnis harus merancang lingkungan kerja yang akan memotivasi karyawan sehingga menolong keberhasilan bisnis. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang mengembangkan rencana bisnis poin ketiga dan poin keempat. Nah, poin ketiga itu ada rencana pemasaran. Nah, di dalam rencana pemasarannya itu ada target pasar, karakteristik produk, penentuan harga, distribusi, dan promosi. Nah, yang pertama ada target pasar. Profil pelanggan atau karakteristik pelanggan harus diidentifikasi. Ini menolong dalam menentukan target pasar yang terdiri dari pelanggan yang pantas untuk profil pelanggan. Nah, yang kedua ada karakteristik produk. Karakteristik produk harus digambarkan menekankan pada keunggulan kompetitif produk dari produk sejenis yang ditawarkan pesaing. Untuk itu diperlukan kreativitas dari kita untuk menciptakan produk yang berbeda agar barang kita tidak dianggap sebagai barang duplikat dari produsen lain. Nah, yang ketiga ada penentuan harga. Penawaran harga yang diusulkan dari produk harus diumumkan. Begitu pula harus ditawarkan kepada pesaing. Untuk itu kita juga harus mempertimbangkan dari segi bahan baku, biaya-biaya sampai produk itu jadi sebagai penentuan harga atas produk kita. Terus ada distribusi. Cara mendistribusikan produk kepada pelanggan harus diterangkan. Misalkan distribusi langsung, yaitu distribusi yang dilakukan secara langsung oleh produsen ke konsumen. Atau juga bisa menggunakan metode distribusi tidak langsung, yaitu sistem pendistribusian barang menggunakan pihak ketiga atau distributor yang tentunya sudah terkait kontrak terlebih dahulu. Nah,
Poin selanjutnya ada promosi. Setelah promosi harus konsisten dengan profil pelanggan, bisa dengan konsumen langsung seperti SPG yang mempraktikkan produk di depan konsumennya, atau juga bisa dengan mempromosikan lewat peragaan oleh model yang menawarkan produk kita di stasiun-stasiun TV. Nah, terus ada poin keempat yaitu rencana keuangan. Rencana keuangan harus menjelaskan mengapa bisnis ini layak dan harus juga menentukan bagaimana bisnis ini akan didanai. Nah, presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif merangkum poin-poin penting yang ingin dibuat oleh pengusaha tentang usaha kewirausahaan yang diusulkan. Poin-poin yang mencakup pernyataan misi singkat. Pertama, analisis peluang. Di bagian rencana bisnis ini, seorang pengusaha menyajikan rincian peluang yang dirasakan. Pada dasarnya, rincian mencakup 1. Mengukur pasar dengan menggambarkan demografi pasar sasaran. Kedua, mendeskripsikan dan mengevaluasi tren industri. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengevaluasi pesaing. 2. Analisis konteks. Meskipun analisis peluang berfokus pada peluang dalam industri dan pasar tertentu, analisis konteks mengambil perspektif yang jauh lebih luas. Di sini, wirausahawan menggambarkan perubahan dan tren eksternal yang luas yang terjadi di lingkungan ekonomi, politik, hukum, teknologi, dan global. 3. Deskripsi bisnis. Seorang wirausahawan menjelaskan bagaimana usaha wirausaha akan diorganisir, diluncurkan, dan dikelola. Itu mencakup deskripsi lengkap tentang pernyataan misi, deskripsi tentang budaya organisasi yang diinginkan, rencana pemasaran termasuk keseluruhan strategi pemasaran, penetapan harga, taktik penjualan, kebijakan jaminan, layanan, dan taktik periklanan dan promosi, data dan proyeksi keuangan. Setiap rencana bisnis yang efektif berisi data proyeksi keuangan. Semua proyeksi dan analisis keuangan harus menyertakan catatan penjelasan, terutama jika datanya tampak kontradiktif atau dipertanyakan. Rencana keuangan harus mencakup setidaknya 3 tahun dan berisi proyeksi rencana bisnis. Dokumen tertulis yang merangkum peluang bisnis dan menjelaskan bagaimana peluang yang teridentifikasi tersebut akan direbut dan dieksploitasi. Laporan laba rugi. Analisis arus cash flow, performa, neraca performa, analisis titik impas, dan pengendalian biaya. Jika peralatan utama atau pembelian modal lainnya diharapkan, item biaya dan jaminan yang tersedia harus dicantumkan. 5. Dokumentasi pendukung. Pengusaha harus mendukung uraiannya dengan bagan, grafik, tabel, foto, atau alat visual lainnya. Sama seperti ide untuk usaha kewirausahaan membutuhkan waktu untuk berkembang. Begitu pula penulisan rencana bisnis yang baik penting bagi wirausahawan untuk menaruh pemikiran dan pertimbangan yang serius ke dalam rencana. Dokumen yang dihasilkan berharga bagi pengusaha dalam upaya perencanaan saat ini dan masa depan. Ekonomi berbagi mengacu pada pengaturan bisnis yang didasarkan pada orang-orang yang berbagi sesuatu yang mereka miliki atau menyediakan layanan dengan biaya tertentu. Contohnya, Anda menyewa sepeda orang lain lalu menjawabnya untuk salah satu pertanyaan mungkin berarti Anda telah berpartisipasi dalam ekonomi berbagi. Atau contoh lainnya, banyak orang yang lebih suka menyewa kamar di rumah orang asing karena ini adalah alternatif yang lebih murah daripada tinggal di hotel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ekonomi berbagi atau sharing ekonomi mulai dikenal pada tahun 2000-an. Konsep yang lahir di Silicon Valley, Amerika Serikat ini juga dikenal dengan sebutan kolaboratif ekonomi. Kolaboratif ekonomi adalah konsep ekonomi yang memungkinkan seseorang untuk menyewa atau meminjam dari pihak lain daripada membeli. Dari sisi lain, konsep ekonomi berbagi memungkinkan orang menghasilkan uang daripada barang-barang yang kurang dimanfaatkan. Aset yang bisa dimanfaatkan termasuk barang-barang seperti mobil, rumah, atau peralatan listrik, mainan, dan pakaian. Di samping itu, ini juga merupakan model ekonomi yang biasanya didefinisikan kegiatan berbasis peer-to-peer atau P2P untuk mendapatkan, menyediakan, atau berbagi akses ke barang dan jasa yang dipromosikan oleh platform online berbasis komunitas. Dalam sebuah organisasi yang berpegang teguh pada ide ekonomi,
Berbagi bisa lebih unggul daripada pelaku usaha tradisional karena ekonomi berbagi memiliki banyak keunggulan, antara lain yang pertama, menjangkau lebih banyak pelanggan, yang kedua, memiliki fleksibilitas lebih tinggi, yang ketiga, biaya lebih efisien, yang keempat, membangun kepercayaan, yang kelima, meningkatkan keuntungan. Nah, namun terlepas dari banyaknya keuntungan atau kelebihan yang dimiliki, konsep ekonomi berbagi juga bukannya tidak memiliki kekurangan. Dalam hal itu, isu-isu yang seputar keamanan, privasi, dan adanya penggunaan bersama yang tidak bertanggung jawab itu juga masih dalam isu tersendiri. Contoh, perusahaan yang sukses menerapkan konsep ini adalah airborne dan transportasi online, contohnya kayak Grab, Gojek di Indonesia. Selain itu, ada beberapa contoh yang lain seperti Adopsi, Turo, dan Getaron, Sidecar, Namegrade itu juga dalam termasuk aplikasi. Baik, itu saja mungkin yang bisa kelompok kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.